kok kamu kayak gitu sih, kok kamu nggak bilang sama aku sih? Demi Allah deh, kalau aku kayak begini kamu pinjemin ke orang, demi Allah aku nggak akan kasih ya. Air mata yang jatuh, cerita pilu yang menyentuh, hingga rasa percaya yang begitu besar, semua berubah menjadi luka yang tak terduga. Dua pedangdut senior, Ratu Meta dan Anissa Bahar, kini harus menerima kenyataan pahit setelah uluran tangan mereka justru menyeret ke dalam pusaran kerugian ratusan juta rupiah. Dari tangis minta tolong menjadi janji yang tak ditepati. Dari rasa percaya berubah jadi petaka. Duh, sungguh sangat disayangkan ya Iginars. Lantas, seperti apa sebenarnya yang terjadi di balik pengakuan dua penyanyi senior ini? Benarkah semua ini bermula dari kepercayaan yang disalahgunakan? Siapa yang menyangka niat tulus untuk menolong seorang teman justru bisa menjadi awal dari mimpi buruk. Rasa percaya yang dibangun bertahun-tahun seketika berada di ujung kehancuran. Inilah yang kini dialami dua pedangdut senior Ratu Meta dan Anissa Bahar. Semua bermula dari sosok NF yang sudah lama dikenal Meta melalui jaringan bisnis travel dan beberapa kerjasama endorsement. Suatu hari, NF menghubungi Meta sambil menangis, memohon bantuan dana untuk membeli tiket pesawat yang disebut-sebut untuk keperluan umroh dan pekerjaan. Telepon itu tidak cukup sekali, NF terus menelpon berkali-kali. Ada salah satu travel umroh di sini adalah ya si Bibi. Awal mulanya dia pinjam uang untuk keperluan kerjasama, pinjam uang untuk keperluan beli tiket umroh. Ya. Tiket umroh dengan jaminan bla 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 gitu kan. Dan akhirnya dia udah nangis nih, sampai nih si ibu NF nih sempat nangis sempat dia minta tolong sampai ya ampun sih tuh lagi nyetir dalam waktu yang sesingkat mungkin, telepon lagi gimana akhirnya saya nyari uang sampai dia juga nggak tahu nih. Tersentuh oleh cerita tersebut, Meta langsung berusaha membantu. Namun karena tidak memiliki uang saat itu, ia mencari pinjaman ke sana sini. Di saat itulah ia menghubungi Anissa Bahar. Tanpa banyak tanya, Anissa yang percaya penuh langsung mentransfer 100 juta rupiah dalam waktu singkat. Saya nyari uang sampai dia juga nggak tahu nih. Coba kamu kirim uang dulu segituin kan. Buat apa? Biasa nanti ini ya. Bisnis gitu. Ya, dia nggak tahu kalau buat travel tuh. Enggak, aku nggak tahu. Nggak tahu kalau buat travel. Dia kalau nggak tahu pun gua nggak akan kasih katanya gitu kan. Nah terus udah gitu pasti dia langsung transfer hari itu juga, dalam detik itu dia transfer 100 juta ya. Dia kalau minta uang sama aku ya 1 menit langsung aku transfer. Begitu ngomong langsung aku kasih. Bener. 200, 100. Iya. Terus? Gak berhenti di situ Igenars, Meta juga mengumpulkan dana tambahan dari teman-temannya hingga total uang yang terkumpul mencapai ratusan juta rupiah. Semua dilakukan demi satu tujuan, menolong seseorang yang dianggap teman. Aku transfer langsung ke itu, terus kurang say katanya aku, soalnya ini salah beli tiket begini gitu. Diduga nih salah beli tiket yang alasannya dia yang seharusnya buat apa gitu, terus dia mau pergi umroh lah gitu, tapi nggak ada nih buktinya karena kita masih percaya aja. Kurang berapa bu? Katanya ini masih ada uang orang, saya gituin karena ada uangnya Dini Fitri, ada uangnya ini. Saya nggak ada uang Bu Novi, saya bilang gitu. Saya nggak ada uang bu. Saya nggak ada uang Bu NF, saya bilang gitu kan. Saya bilang saya nggak ada uang nih. Nah, terus udah gitu saya mesti nyari sampai diterornya sama dia. Setiap hari, setiap detik, beberapa detik sekali dia telepon, aduh bu saya belum makan, kamu kapan pernah telepon terus sih, ini kurang uang sih, dia bilang gitu. Dan akhirnya saya masih nyari ke teman, akhirnya ada di Fitri itu ya kan 50 juta masuk.
terus dari teman saya, dan berapa ya total, lumayan juga sih, ratusan juta juga. NF berjanji akan mengembalikan uang dalam waktu 1 atau 2 minggu. Namun siapa sangka janji itu justru menjadi awal dari masalah panjang yang menyakitkan. Dari niat baik yang sederhana, kini kepercayaan mereka mulai goyah. Benar-benar satu tindakan yang tulus bisa berubah menjadi badai yang menghancurkan, bahkan sebelum sempat disadari. Ketika kesabaran diuji, fakta tak bisa lagi ditutup. Janji manis yang dulu diyakini perlahan mulai memunculkan bayangan gelap yang tak terduga. Hari demi hari berlalu, tapi uang yang dijanjikan NF tak kunjung dikembalikan. Dari 1 minggu menjadi 2 minggu, lalu 1 bulan hingga berbulan-bulan tanpa kepastian. Seminggu, 2 minggu, molor lagi ke sebulan, dia terus molor lagi ke terus aja 2 bulan sampai kita yang tadinya baik-baik ya. Situasi semakin rumit ketika sempat terjadi kesalahpahaman. Anissa mengira Meta lah yang menggunakan uangnya tersebut sebelum akhirnya diketahui bahwa dana tersebut berada di tangan NF. Kakak aku anfal sakit, aku bilang aku butuh uang itu karena aku mau masukin kakakku ke rumah sakit, kata gitu kan. Uang ini mau aku kasihin ke kakakku buat masuk rumah sakit, tapi uangnya nggak ada. Baru dia cerita, maafin aku ya, maafin aku, ini begini. Ya Allah, kok kamu nggak bilang sih? Aku bilang gitu kan. Ternyata uangnya itu di Bu NF itu. Jadi yang dia tahu mungkin Anissa tuh uangnya di aku lah gitu. Dia taunya Anissa, pikir kamu yang pakai uang aku, taunya pakainya mau uang orang, pakai ke orang gitu. Jadi sempet gini ya. Iya, aku sempat agak marah-marah sama dia. Aku bilang, kok kamu kayak gitu sih? Kok kamu nggak bilang sama aku sih? Demi Allah deh, kalau aku kayak begini, kamu pinjemin ke orang, demi Allah aku nggak akan kasih ya. Aku bilang gitu. Kamu nakal kayak gitu. Kamu bohongin aku, kamu nakal gitu. Meta bahkan mendatangi rumah NF, namun yang ditemukan hanyalah anak terduga pelaku yang meminta waktu karena rumah mereka akan dijual untuk melunasi hutang. Ke rumahnya, saya WhatsApp, saya telepon, semuanya sama sekali tidak ada respon sedikit pun. Suaminya juga nggak ada, bahkan ke anaknya saya juga sampai dapat nomor telepon anaknya, Pak RT setempat gitu kan. Udah dikasih tahu, kata anaknya minta kata anaknya itu minta waktu untuk jual rumah gitu. Tapi kan lama banget ya namanya jual rumah, kita udah ngasih waktu juga sih kayak gitu. Sebelumnya, somasi pertama dan kedua pun sudah dilayangkan. NF sempat hadir bersama kuasa hukumnya dan meminta waktu, tapi tetap tidak ada realisasi. Bukti ada sih, bukti udah bukti dari transaksi, bukti dari kelengkapannya dia berdomisili di mana, ada semuanya. Sempat kita somasi juga dari somasi pertama, somasi kedua. Sempat dia datang undangan tuh, somasi pertama dia datang ke sini. Dia bawa kuasa hukumnya juga datang ke sini dan katanya minta waktu. Kita kasih waktu terus dong. Akhirnya dari tahun lalu ya, bulan apa ya, lupa ya. Lupa. September apa ya? Kalau salah September apa Agustus gitu deh. Pokoknya lumayan lama ya Mas ya. Kecurigaan semakin kuat ketika Meta membongkar kasus ini di media sosial. Ternyata banyak orang yang mengalami hal serupa oleh terduga pelaku berinisial NF. Saya dan banyak beberapa korban. Ini bukan, iya benar, saya bilang gitu. Jadi si korban itu nggak cuma saya doang. Sampai dia adain grup, kok kita grup dari si NF itu. Jadi si terduga ini diduga dia korbannya tidak satu, bisa bahkan lebih dari 10 orang. Ironisnya, di tengah semua itu terduga pelaku sempat mengancam akan melaporkan balik menggunakan UU ITE, membuat situasi semakin tegang. Dari kepedulian yang tulus, kini tersisa kekecewaan dan kecurigaan. Saat niat baik dipermainkan, hanya satu hal yang tersisa, menghadapi kenyataan pahit sambil mencari keadilan.
Setelah semua jalan baik dicoba dan kesabaran diuji berkali-kali, akhirnya muncul titik di mana hati tak lagi bisa diam. Ketika rasa percaya dikhianati, hukum pun menjadi satu-satunya harapan untuk menuntaskan luka dan mendapatkan keadilan. Setelah menunggu terlalu lama, Ratu Meta dan Anissa Bahar akhirnya melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polres Metro Tangerang Selatan, didampingi kuasa hukum mereka. Kayak gitu dari somasi pertama sampai somasi yang kedua nggak digubris juga. Sudahlah, akhirnya kita dapetin. Laporan tersebut terkait dugaan penipuan dengan total kerugian mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Kalau kerugian semuanya ya, totalitas dengan kerugian material apa segala macam ya udah 300-an kali lebih. Kalau uang yang terpakai itu sekitar, Kalau uang aku pribadi sih 100 juta. Terus ada uang teman-teman aku ada 50, Kalau Kak Metanya sendiri berapa? 25, Teh Dini 50, aku 25. Terus sebenarnya sama aja uang dia sih sebenarnya ya, karena kan yang dia pinjam ke aku kan atas nama dia gitu. Iya. Aku nggak tahu kalau ternyata yang pinjam itu orang lain gitu. Jadi sebenarnya dia yang kena kerugi tuh dia, karena dia menjaminkan namanya buat orang itu, kurang ajar itu. Keduanya menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk membuat gaduh, tetapi hanya ingin hak mereka kembali. Bahkan, pintu damai masih terbuka dengan syarat seluruh dana dibayarkan dengan lunas. Kita juga tidak mau dibayarkan secara dicicil, kita mau dibayarkan semuanya lunas lah gitu. Berarti bisa ditegaskan kalau seandainya dari pihak RT ini membayar lunas, laporan akan dicabut. Iya dong, Iya, semua juga pasti begitu. kita sebenarnya nggak mau ribut, kita sebenarnya nggak mau ribet dan nggak mau ribut. Kita cuma mau minta hak kita kembali, itu aja sih. Kasus yang menimpa Ratu Meta dan Anissa Bahar menjadi pengingat bahwa niat baik tidak selalu berbuah manis. Dari tangisan permohonan bantuan, janji yang tak ditepati, hingga laporan polisi yang akhirnya ditempuh, semua membentuk perjalanan emosional yang penuh drama. Lantas, bagaimana menurut kamu, Iginars? Akankah terduga pelaku akhirnya mengembalikan uang yang dijanjikan? Atau tragedi ini akan terus menambah daftar panjang korban penipuan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.